Nah, persaingan memang semakin ketat ya. Kita itu dituntut harus bawa semua orderan. Tapi apakah kita sanggup dan bertahan? Karena kita sebagai mitra itu kan memilih. Kalau kiranya cocok ya diambil, kalau nggak cocok ya kita abaikan. Tapi sistem sekarang itu nggak seperti dulu. Oke teman-teman, sedikit pencerahan ya buat teman-teman semua mungkin yang menonton video ini atau video saya ini kebanyakan para driver atau teman seperjuangan. Jadi gini ya teman-teman, mungkin ada yang ngeluh dan ada juga yang tetap semangat walaupun itu berat bagi kita sendiri. Kita juga mungkin sudah lelah, tapi karena faktor keadaan kita jadi memaksakan buat bertahan. Nah, saya gabung di Gojek itu sekitar 2018 dan udah ngerasain nikmatnya beberapa bonus ya kan. Tapi sekarang memang nggak terlalu baik-baik saja, nggak seperti dulu. Jadi gini ya teman-teman, persaingan juga semakin ketat. Belum lagi aplikasi yang lain berani bertarung atau berani memperjuangkan tarif-tarif yang sangat murah. Bahkan Gojek bisa kalah gitu. Nah sekarang gini, mohon teman-teman yang mau mendengarkan nasihat saya ucapkan terima kasih dan semoga panjang umur, sehat selalu. Karena siapapun yang mendengarkan dan hatinya terketuk, pasti dia mau mendengarkan. Kecuali yang benar-benar nggak suka dengan saya atau nggak suka dengan konten saya atau percakapan saya. Karena pada prinsipnya nggak semua orang itu suka dengan kesuksesan kita. Terus nggak semua orang suka melihat kita senang atau bahagia gitu. Tapi kita tetap harus berprasangka positif atau jangan pernah berburuk sangka kepada siapapun. Anggap saja yang mengkritik negatif atau apa kita abaikan. Ya intinya buat kedepannya agar lebih baik lagi. Kita hanya sharing sedikit ya teman-teman. Nah, persaingan memang semakin ketat ya. Kita itu dituntut harus bawa semua orderan. Tapi apakah kita sanggup dan bertahan? Karena kita sebagai mitra itu kan memilih. Kalau kiranya cocok ya diambil, kalau nggak cocok ya kita abaikan. Tapi sistem sekarang itu nggak seperti dulu. Mana semua orderan yang diambil dan tidak di cancel, pasti akan yang diutamakan. Tapi apakah kita sanggup ya teman-teman? Saya pun sendiri nggak sanggup. Makanya saya itu mengandalkan Gojek. Kira-kiranya nyaman seperti membawa goret, pasti saya ambil. Kalau gosen menurut saya itu nggak cocok, pasti nggak saya ambil. Karena dari dulu memang saya kurang sep yang namanya gosen. Terus terang saja. Tapi kalau misalnya di GoFood, mau pahit mau enggak tetap saya ambil. Karena itu 11-12 nilainya jangan goret. Ingat ya teman-teman, kita mungkin berjuang sudah lama sekali di Gojek. Tapi kalau hasilnya seperti ini ya mungkin memang prinsipnya seperti ini atau hasilnya kurang memuaskan. Tapi kita yang namanya di Gojek itu jangan menjadi patokan buat pekerjaan utama. Kalau buat sampingan oke sekali. Karena memang mungkin faktor sekarang itu mencari pekerjaan susah, ya kita jalani yang ada sambil berpikir gimana caranya usaha, atau kita geber-geber keluar pagi pulang malam. Intinya kita gimana caranya untuk mengumpulkan modal. Baru itu ketika sudah ada modal barulah terjun ke usaha lain. Ingat, jangan pernah berpikir usaha ini itu bakalan bangkrut. Semua perjuangan itu butuh proses, pasti naik turun. Jadi kita hanya sharing sedikit gimana kita menjalani pahit manisnya di awal mulai usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal dan selamat siang semuanya. Nah, di video kali ini saya akan share info lagi di mana emblem-emblem yang telah dicapai itu bakalan hilang atau hangus. Bisa dibilang itu akan dihapus permanen di bulan depan besok atau mulai 1 Maret karena notifnya juga sudah muncul. Jadi gini teman-teman, saya akan sharing sedikit. Di sistem Gojek sekarang ini itu nggak memandang mau driver lama, mau driver senior. Yang gacor itu yang bertahan dan yang kuat. Maksudnya gini ya teman-teman, kita hanya sharing pengalaman atau kita mengelola yang sistem-sistem sekarang ini gimana maunya Gojek seperti apa. Jadi gini, Gojek itu nggak memandang kalian mau sudah lama ataupun sudah dari beberapa tahun yang lalu atau bahkan dari awal gabung di Gojek gitu kan. Gojek itu nggak memandang seperti itu. Yang dia pandang,
siapa yang bertahan, terus siapa yang mau on beat dari pagi sampai sore atau malam. Jadi gini, sistem sekarang ini memang benar-benar luar biasa ya, karena memang sudah tidak seperti dulu. Apa yang saya bilang mungkin sudah tidak baik-baik saja untuk sistem sekarang ini. Makanya biarpun saya ini gabung di awal dari tahun 2018 itu nggak menjamin gacor, karena saya yakin di luar sana itu banyak sekali yang gacor. Mungkin akun-akun baru gabung ya bisa gacor wajar, karena dia berani bertarung di jam-jam terbangnya, terus berani keluar pagi atau nalong. Kalau saya sendiri kan tetap konsisten di jam ngebit dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau saya duhur sudah di rumah atau di kontrakan, barulah saya keluar lagi antara sore sampai malam. Intinya saya 12 jam itu harus on beat. Itu sih prinsip saya. Mau dapat mau enggak ya terserah, karena sistem Gojek yang ngasih. Yang penting kita sudah berusaha. Karena kalau kita sudah berusaha mungkin dapatnya segini, ya bisa dibilang rezekinya memang lagi segini. Tinggal kita berubah polanya, mau bertahan di sini atau mau mencari pekerjaan lain. Tapi kalau menurut saya itu jangan sampai meninggalkan Gojek ya teman-teman. Karena apa? Kita belum mempunyai pekerjaan yang tetap atau benar-benar belum mendapatkan pekerjaan yang kiranya menghasilkan terus. Saya bikin YouTube seperti ini juga alhamdulillah ya, walaupun sedikit demi sedikit ya kita sambil mempelajari ilmunya, kita hanya sharing-sharing sedikit. Nah mungkin buat teman-teman semua memandang konten saya ini biasa, silakan, karena pada prinsipnya saya hanya sharing tentang pengalaman selama gabung di Gojek. Saya juga memang gabung di Gojek itu nggak lama, baru beberapa tahun yang lalu, karena dari 2018 hingga sekarang ini alhamdulillah masih bertahan. Kenapa saya nggak nyoba di pabrik? Ya efek pertama faktor umur juga iya. Terus yang kedua, mencari pabrik itu nggak semudah yang sekarang. Seperti kita ini mencari orderan nggak mudah sekali untuk yang sekarang ini. Jadi sistem sekarang ini memang benar-benar siapa yang kuat, siapa yang mau bertahan lama, dan siapa juga yang mau mengambil semua orderan gitu kan. Tapi ya sudahlah, mungkin memang sistem seperti ini ya baik bagi Gojek ya. Mungkin banyak para mitra atau banyak para driver yang menganggap sistem ini kurang baik. Saya juga kurang sependapat, karena memang sistem sekarang ini memang nggak begitu adil menurut saya pribadi. Perbaikan sistem itu tiap hari atau tiap berapa hari sekali pasti update, tapi yang kita butuhkan kan hanya orderan. Gimana caranya biar tetap stabil gitu. Oke teman-teman, sharingnya mungkin seperti ini. Jika ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam satu aspal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.